Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nomor 12 akan mempresentasikan hasil dari analisis materi yang telah kami susun. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ananda Hafian Hakim. Yang kedua Opri, dan yang ketiga adalah Fikri. Di sini kami mendapatkan bagian untuk menganalisis buku pendidikan agama Islam kelas 10 di tingkatan SMA negeri atau madrasah aliyah. Walaupun buku yang kami analisis ini adalah buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tetapi hanya ada 2 materi yang akan kami bahas. Mengapa demikian? Karena 2 materi tersebut berkaitan erat dengan aspek fikih, dengan mata pelajaran fikih. Sehingga di buku ini kami memandang hanya ada 2 materi yang berkaitan dengan materi fikih, seperti itu. 2 materi yang berkaitan dengan materi fikih ini, yang pertama, bab pertama adalah berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Bab yang kedua yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dikarenakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah banyak sekali dibahas tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, maka saya di sini mengasumsikan bahwa teman-teman sekalian sudah memahami apa itu visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Sehingga langsung saja kita menuju kepada buku yang kita analisis pada hari ini. Nah, di sini kami menganalisis buku berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 di semester 1 dan semester 2. Tingkatan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10, tingkatan sekolah menengah atas semester 1 dan 2. Penulis bukunya yaitu Endi Suhendi dan Nelty Khairiyah. Materi yang berkaitan dengan fikih pada buku ini terdapat 2 seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Mempunyai 2 subbab. Subbab yang pertama, memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Dibagi lagi menjadi 2 subbab, maksudnya dua pengertian. Yang pertama adalah pertama makna aurat, dan yang kedua makna jilbab dan busana muslimah. Dan yang kedua ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Di sini terdapat 3 materi juga. Yang pertama adalah membahas Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua membahas Quran surah An-Nur ayat 31. Dan yang ketiga membahas hadis dari Ummu Aisyah. Bab yang kedua yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Di sini juga terdapat 2 subbab lagi pada bab ini. Yang pertama, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Di sini dibagi menjadi 5 materi. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukuman bagi pezina, dan yang terakhir hukuman bagi yang menuduh zina. Pada subbab yang kedua membahas sama dengan sebelumnya, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis larangan mendekati zina. Yang pertama adalah membahas tentang Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua membahas Quran surah An-Nur ayat 2. Dan yang ketiga membahas tentang hadis tentang larangan mendekati zina. Selanjutnya saya akan membacakan materi kompetensi inti dari mata pelajaran ini. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran,
damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 3-nya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan keilmuan. Nah, seperti itu tadilah kompetensi inti dari mata pelajaran ini maksudnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis materi buku. Analisis materi buku ini kan sebenarnya ada 6. Yang pertama adalah kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kesesuaian materi dengan KI, KD, indikator, metode atau media, dan alokasi waktu. Dan masih ada 4 lainnya. Tetapi di sini saya hanya akan membahas dua aspek itu, yaitu aspek kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan kesesuaian materi dengan KI, KD, tujuan pembelajaran, indikator, metode atau media, dan alokasi waktu. Sedangkan keempat yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Ya. Di sini ada kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dilihat dari tujuan pendidikan nasional yang sudah dirumuskan ini, maka kami memandang bahwa 2 materi yang dijelaskan pada buku PAI kelas 10 ini sudah sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, di mana letak tujuan pendidikan? Di mana sesuainya? Yang pertama di bagian menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerapkan, kita harus melaksanakan semua perintahnya dan kita harus melaksanakan perintahnya sebisa kita dan menjauhi semua larangannya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dimana kita diperintahkan untuk menutup aurat, berpakaian menutup aurat. Sehingga dengan adanya materi ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, terkait dengan materi menghindari pergaulan bebas tadi, saya lupa judul lengkapnya, sangat-sangat juga cukup sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, karena bagaimanapun juga pergaulan bebas adalah hal yang sangat negatif. Pergaulan bebas adalah hal yang dapat merusak generasi
bangsa di masa depan. Nah, setelah itu menurut saya tujuan akhir dari pendidikan nasional ini menjadikan siswa bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, cerdas secara karakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, percuma saja jika seseorang mempunyai kecerdasan intelektual akan tetapi dia tidak mempunyai karakter atau akhlak yang bagus. Nah, selanjutnya pada analisis yang kedua yaitu kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode atau media dan alokasi waktu. Pada bab berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Saya rasa sudah cukup sesuai dengan bab yang dijelaskan. Contohnya di sini saya memberi contoh pada KD 1 yang berbunyi terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam KD ini terdapat 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu menerima perintah Allah tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Indikator yang kedua meyakini perintah Allah tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, jika hanya melihat pada KI dan KD sudah cukup berkaitan karena proses awal untuk membiasakan sesuatu yang baik di sini adalah menutup aurat untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan menerima suatu hal tersebut. Nah, setelah dia menerima sesuatu hal tersebut, barulah dia bisa meyakini. Nah, jika seseorang sudah menerima dan meyakini, maka pada akhirnya mudah bagi orang tersebut mengaplikasikan hal-hal yang baik tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini kami berpandangan dalam metode dan media yang ditampilkan pada silabus belum begitu sesuai, karena metode yang diterapkan untuk menimbulkan aspek kesadaran dalam membiasakan berbusana muslim dengan baik belum begitu ditonjolkan. Bab yang kedua yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, pada bab ini terdapat 6 kompetensi dasar. Di sini saya hanya akan mengambil satu contoh pada kompetensi dasar nomor 4.2 yaitu berbunyi menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kekajian atau fahsyah yang ditimbulkannya sesuai pesan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, KD yang telah disebutkan dengan indikator yang ada sudah sesuai, yaitu siswa diajarkan bisa memberikan contoh kasus pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kekajian. Dengan siswa dapat menyajikan contoh orang yang berbuat zina, siswa dapat mengerti dampak buruk dari perbuatan tersebut, sehingga ini adalah salah satu tindakan preventif agar siswa tidak melakukan perbuatan zina. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada banyak kekurangan, saya mohon maaf karena itu adalah kekurangan dari saya sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Opri dan Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.